something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti. Dan kali ini kita mau ngobrolin tentang perubahan di dirimu yang membuat dia suka dan tambah cinta. Perubahan dalam hal apa aja? Ya mostly dalam perubahan sikap, dalam perlakuan kamu kepada dia, dan kita lihat apakah juga ada perubahan fisik di sini. Oh, oke. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise and be smart. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa secara khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan batin, diberikan kejernihan pikiran, diberikan kebeningan diri, dan diberikan kedamaian jiwa, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. We'll see ya. Ini kita akan cek dulu dengan siapa kamu terkoneksi. Oke, di sini ada energi Sagittarius, Aries, Leo. Kemudian, oh ya masih. Kemudian di sini juga ada energi Gemini, Aquarius, Libra. Dan di sini ada energi. Oke. Ini iya, cuma 6 itu ya. Hanya 6 itu aja. Oke. Hanya 6 zodiak saja. Cukup sempit. Ya, tapi good ya. Kita akan lihat dulu. Sebenarnya begini ya. Sebenarnya kalau Bunda lihat ini ya, mestinya dia juga melakukan perubahan, karena di sini juga ada sifat-sifatnya dia yang bikin kamu sebel, jengkel gitu ya. Mestinya memang sama-sama berubah, tapi kita akan lihat sisi dari kamunya dulu ya, perubahan kamu yang bikin dia suka gitu. Di sini ada T Tango, ada O Oscar, ada E Romeo, ada J Jakarta. Ada E Sutra, ada B Bravo, ada C Cucak Rawo, ada Q Quebec, ada A Alpha, ada E Fanta, ada D Delta, ada E Echo. Oke, jadi ini adalah inisial dari nama lengkapnya dia, nama panggilan ataupun nama julukan dia ya. Kalau dengan Bunda agak berbeda sistemnya. Kita lihat dulu. Ini lihat dari dianya ya. Kita lihat dari dianya. Ya, gimana ya? Bunda akan ini dulu, kemukakan hal-hal yang kayaknya bikin kamu sebel, karena di sini Bunda bisa melihat ada beberapa sifat-sifatnya dia yang kamu tuh sebetulnya sebel banget ya. Dan kamu pengen untuk dia berubah. Tapi kadang-kadang nyuruh orang berubah itu susah. Satu-satunya mungkin adalah kita merubah diri sendiri. Ada istilahnya jagat alit, jagat ageng. Hal-hal yang eksternal atau di luar diri kita itu di luar kontrol kita. Hati-hati, jangan sampai kepleset ngomongnya, di luar kontrol kita ya. Oke. Nah, yang kita bisa lakukan adalah kita merubah diri sendiri. Dan you know what, ketika kita merubah diri sendiri, yang di luar itu nggak tahu gimana aja, ikutan berubah. Ya. Oke, Bunda mau share dulu apa sih gitu di dirinya dia yang kamu sebetulnya sebel banget. Ini dia tuh menyukai, dia suka lirak-lirik ya. Suka lirak-lirik atau menyukai kalau dia misalnya cowok, dia suka gitu ngelihat cewek bodinya seksi atau cantik gitu ya. Jadi kalau misalnya jalan sama kamu, ya udah lirak-lirik, entah ketahuan entah kagak gitu. Bisa jadi mungkin dia takut sama kamu, sungkan, tapi sebetulnya dengan ekor matanya dia ngelirik. Ya itu wajar sih ya. Kadang-kadang memang seperti itu. Kalau dia perempuan, dia penyuka cowok ganteng ya.
Artinya kalau misalnya ada cowok ganteng lewat atau gimana, yalah wajar sih, namanya juga orang masih normal ya. Kita adalah penyuka keindahan, ya wajar kalau misalnya ngelihat kok, wow keren banget. Ya wajar sih. Apalagi? Oke. Mhm. Beberapa dari kamu ya, ini dianya merokok. Ya kalau misalnya dia pria, kamu sebetulnya nggak suka dengan asap rokok atau dengan apa ya, dengan aroma rokok ya, tapi ya kadang-kadang memang pria kebanyakan begitu. Nah, kalau misalnya kamunya laki-laki dan dia perempuan dan kemudian dia adalah perempuan yang merokok, kamu pun nggak suka ya karena kesannya nakal, bici dan segala macam ya ada sesuatu yang kamu nggak suka gitu. Oke, apalagi? Ya ada bagusnya juga. Jadi selain hal-hal yang nyebelin, selain hal-hal nyebelin ada bagusnya juga. Bagusnya di sini dia care sebetulnya sama makhluk hidup ya. Maksudnya ya kalau kadang-kadang misalnya kayak ngelihat kucing di jalan atau gimana dia kasih makan. Tapi ada hal yang nyebelin juga. Kenapa? Karena ini orangnya dia ya si dia itu apa-apa dikit itu dibikin ribut ya. Apa-apa dikit itu dibikin ribut. Ya, dia suka apa ya? Ya perkara-perkara kecil gitu udah ribut aja ya. Terus kemudian apa lagi? Nah, dia adalah sejenis bangsawan. Bangsawan itu kalau bahasa Jawa adanya bangsa tangi awan. Maksudnya kalau bangun tuh suka kesiangan, ada tipikal orang yang susah bangun pagi. Dan kamu menilai itu adalah sebagai pemalas. Jadi kamu memandangnya ini orang pemalas ya. Kamu memandang kesayangan kamu nih pemalas, susah banget sih dibangunin, mesti kerja kan. Orang tuh jangan tidur melulu, mesti kerja dong. Nah kayak segitu. Jadi kamu menganggap dia pemalas itu kamu sebel banget karena dia begitu. Tapi sekalipun begitu, iya, ini si dia, kalau misalnya kalian berantem, itu nggak tahu gimana bisa bikin harmonis lagi. Pinter banget ya, bikin kelepak-kelepak. Pinter banget bikin kamu itu memaafkan dia. Pinter banget untuk bikin kamu itu ya udah meleleh, maafin dia lagi, kalian baikan lagi. Ini salah satu, ini bukan kelemahan, ini adalah salah satu kekuatan dan keistimewaannya dia, ya. Oke, ini dari sisi dia. Nah, sekarang Bunda mau cek dari sisi kamu. Dia sebel kamu gimana ya? Yang dia sebelin dari kamu. Dia sebel kamu bagaimana? Oke. Oke. Ya, ada beberapa hal yang bikin, oh iya, yang bikin dia sebel gitu ya. Kamu ada tipikal orang yang sibuk kerja. Ya, kalau sibuk kerja ya otomatis mungkin agak berkurang atau bagaimana kan waktunya nggak bebas namanya orang kerja. Ya mustinya dia paham lah ya, kalau kamu tuh kan kerja gitu ya. Ya mustinya dia paham, ya jelas aja dia nggak suka wong dia malas-malesan sementara kamunya rajin gitu. Ya, sementara dia mintanya untuk disiapin, diperhatiin gini gini gini, minta seperti itu, minta waktu kamu full time ya jelas nggak nyambung gitu ya. Terus apa lagi yang dia tidak sukai dari kamu? Mhm. Iya, apa ya, di sini ini, kamu itu mungkin suka ini aneh juga karena gini, dia tuh nggak suka kalau misalnya kamu pakai baju yang seksi, kalau misalnya kamu cewek ya. Ya sama aja cowok juga misalnya kamu pakai tapi baju cowok seksi itu apaan sih? Kan nggak ada cowok pakai hot pants, right? Kagak ada kan. Cowoknya cuman gitu-gitu doang, paling kaos ketat dan kaos ketat tuh ya buat apa gitu loh. Tapi yang jelas ini dia nggak suka kalau kamu pakai baju seksi, pakai baju ketat, atau misalnya kamu kelihatan cantik di mata orang ya. Nggak tahu gimana, mungkin dia cemburu atau merasa kayak, oh, kamu godain orang lain ya?
Kamu ini ya, sengaja ya? Negatif thinking melulu ya. Oke. Kamu adalah seseorang yang pintar. Ini dia sedikit terintimidasi dengan kepintaran kamu ya. Ya, Bunda bisa lihat kamu juga punya beban yang banyak ya, beban yang berat. Entah kamu mesti menghidupi orang tua, adik, kakak, saudara, anak atau siapapun. Kamu punya beban dan ini bikin dia kayak, waduh nanti kalau misalnya sama kamu, beban gue juga nambah dong ya. Ya mestinya ini adalah satu hal yang bisa dia terima. Dan kamu adalah orang yang nggak tahu gimana ya, nggak tahu gimana. eh, dalam kehidupan kamu sering kayak ketimpa masalah melulu, ada kayak semacam ketidakberuntungan ya. Itu terjadi melulu dan ini bikin dia kayak semacam, aduh jangan-jangan nanti kalau misalnya aku tuh deket sama kamu, aku jadi ikut ketiban gitu ya, ketiban masalahnya ya. Jadi hal-hal ini gitu yang dia nggak suka. Tapi do not worry, sekarang Bunda mau buka apa yang dia suka dari kamu ya. Hal-hal yang dia tidak suka dan dia suka dari kamu, oke? Kenapa sini? Bunda, kok jatuh-jatuh melulu, Bunda? Oke. Apa ya? Kamu adalah seseorang sosok yang bersemangat. Bersemangat itu kamu banyak kayak pengen tahu tentang, bukan kepo ya. Sorry, pengen tahu tentang banyak hal. Misalnya kok si dia kok bisa sukses ya? Itu gimana sih? Jadi ini adalah pengen tahunya dalam hal yang positif. Kalau kepo itu kan hal-hal negatif, pengen tahu ya. Ini adalah pengen tahu tentang hal-hal yang positif. Keingintahuan kamu tinggi, rasa ingin tahu kamu tinggi, dan ini bikin kamu kelihatan menarik. Dan kamu tuh tahu bagaimana cara berbahagia ya. Seperti tadi Bunda bilang, kamu kan kayaknya banyak beban, masalah tuh ada aja, tapi kamu menjalani semuanya itu dengan enteng ya, dengan hati yang ringan. Jadi kayak orang happy, kayak orang nggak ada penderitaannya gitu loh. Orang tuh memandang kamu kayak, wah hidupnya tuh senang banget, padahal di dalam ya, kamu tuh gede-bugan gitu ya. Nah, ini adalah satu kualitas yang dia suka dari kamu. Ya, karena kamu menurut dia, kamu adalah seorang wanita yang tangguh. Ya, jadi sekalipun kamu memang banyak burden, banyak banyak yang kamu tanggung, banyak masalah, tapi kamu tahu bagaimana menciptakan kebahagiaan kamu sendiri gitu loh. Mhm. Dan kamu adalah seseorang yang menyukai alam ya. Nah, sebetulnya di situ kenapa kok dia menyukai kalau ketika kamu menyukai alam? Karena dia merasa bahwa apa ya, dia kayak kesetrum ke merasa kayak nyaman, merasa kayak damai ya. Ya itu sesuatu yang dia pengen rasakan dan itu dia lihat di dalam diri kamu gitu. Kamu adalah seseorang yang selalu berpikir positif ya. Selalu berpikir positif ya. Selain pintar, kamu juga pintar loh ya. Kamu pintar, kamu juga seorang yang berpikir positif. Jadi dia menilai itu bisa mengimbangi dia ya. Ya, oke. Jadi gini ya. Ego kamu, setiap orang itu kan punya ego ya, punya namanya ego state ya. Ego kamu sebetulnya ketakutan. Kamu ada ketakutan ya untuk menjalani kehidupan ini. Terus kemudian ketika in relationship sama dia, kamu sebetulnya banyak ketakutan. Tapi di balik ketakutan, kamu berusaha untuk mengalahkan ketakutan dengan apa? Dengan cinta. Ya. Misalnya kamu takut hubungan dengan dia dengan bagaimana-bagaimana, kamu mengatasinya dengan cinta, unconditional love sama dia. Begitu pula ketika kamu takut akan masa depan, hidup gue di depan kayak gimana, gimana nasib gue atau gimana. Kamu mengatasinya dengan cinta dengan mengatakan bahwa Gusti Allah pasti pelihara. Ya, Allah pasti cukupi kok. Ya, kamu jadi pinter gitu untuk menghibur diri sendiri ya. Ini adalah kekerenan yang dia suka dari kamu. Oke, let's see. Kira-kira apa lagi sih ya? Apalagi yang dia suka dari kamu?
Oke, kamu kayaknya tahu ya, kenapa kok dia suka? Ya, karena ini dibentuk kehidupan. Kamu itu tahu bagaimana melepas hal-hal negatif. Misalnya ada orang yang jahatin kamu, kamu tuh ya sudahlah ngapain gitu dipelihara ya, namanya sakit hati kok dipelihara ya. Jadi di sini kamu punya energi untuk merilis atau melepaskan ya. Energi untuk melepaskan. Jadi ya, ini adalah sesuatu yang dia suka dari kamu. Sekalipun mungkin kamu nggak bebas masalah, tapi kamu bisa dengan legowo untuk let go. Ya, legowo itu ikhlas gitu ya. Oke, dan kamu adalah seseorang yang sabar menurut dia. Ya, mungkin kemarin-kemarin karena kan sebetulnya dia ini adalah tipikal orang yang dikit-dikit ngajakin berantem, semua jadi masalah pas segala macam, tapi kamu sabar. Menghadapi sifat dan karakternya dia yang seperti itu tuh sabar ya. Sabar dan orang ini, pasangan kamu ini kalau misalnya dia pergi traveling, traveling itu maksudnya ini ya, pindah ke perempuan lain atau ke laki-laki lain, dia akan selalu ingat atau baliknya ke kamu. Lah iya, wong kamu yang sabar menghadapi dia kok. Ya. Kamu adalah seseorang yang komitmen. Komitmen artinya gimana? Kalau kamu udah suka sama satu orang, kamu nggak bakalan toleh yang lainnya. Satu ya satu, udah dihabisin, dikerikiti, ya. Dikerikitin. Kerikitin tuh digigit kecil-kecil itu loh ya. Itu nggak tahu Bunda bahasa Indonesianya apa. Karena ya maklum ya, Bunda sering bicara pakai bahasa Jerman gitu ya, oke. Kamu adalah seseorang yang komit ya. Ketika kamu ngomong I love you, ya udah kamu udah sama dia doang. Ketika kamu ngomong aku serius beneran, ya udah kamu tuh sama dia doang. Enggak ada meleng-melengnya ya. Oke, one more. Udah mau lihat apa lagi nih yang dia suka dari kamu. Oke, transformasi ini perubahan ya. Tadi Bunda sempat bilang perubahan-perubahan yang dia suka. Jadi gini, kamu adalah tipikal orang yang kalau misalnya dikasih tahu kritikan atau sesuatu yang kayak kamu jangan gitu dong. Kamu tipikal orang yang oh ya udah aku dengerin. Aku mau kok berubah untuk menjadi lebih baik. Nah, ini keren banget karena jarang banget makhluk-makhluk yang mau merendahkan hati untuk mengakui kesalahan dan berubah. Itu jarang banget dan kamu mau. Kamu adalah seseorang yang mau bertransformasi. Iya. Oke, jadi ini keren banget. Ada sebuah transformasi di sini. Kamu adalah tipikal orang yang terus, ya, aku mau memperbaiki diri, ya, ke depan mesti lebih baik dong dari hari ini. Kan di agama juga ada ya, serugi-ruginya orang adalah orang yang hari ini tuh nggak lebih baik dari kemarin. Ya, supaya memang hari-hari memang ya udah kerjanya yang memperbaiki diri terus gitu ya. Oke, berupaya memperbaiki diri, lebih tepatnya seperti itu. Jadi ini adalah hal-hal yang dia suka dan sekarang Bunda mau cek untuk perasaan dia. Perasaan dia kepada kamu atau apa yang ada di otak dia tentang kamu. Ya, dia sudah ngebucin, Bu. Udah jual cinta, maksudnya udah jual hatinya ke kamu ya. Gimana? Udah itu kayak menjadi hak milik kamu. Hatinya itu udah jadi hak milik kamu ya. I sold you my heart. Ya. Oke, kenapa seperti itu? Karena kamu adalah tipikal orang yang kamu memberinya dia kebebasan, ya. Kamu memberi dia kebebasan. Jarang gitu pasangan bisa begitu ya. Kamu memberi dia kebebasan. Enteng aja ya. Justru ketika kamu udah berhasil let him go, let her go, atau kamu berhasil untuk kamu memberikan kebebasan dan kamu mikir kayak bahagia itu dari diri sendiri. Ketika seperti itu tuh dia justru menaruh respect, menaruh hormat sama kamu, nggak ngelunjak ya. Aha. Cuma ya memang wajar karena ini sepertinya dalam hubungan kalian ini dianya yang lebih kayak troublemaker atau dianya lebih kayak yang suka sering cari gara-gara ke kamu tuh dia ya. Oke.
Ya, kadang-kadang dia capek. Capek kenapa? Ya capek dengan problema kehidupannya sendiri, capek dengan pertengkaran-pertengkaran kalian, padahal sebetulnya memicu dia ya. Ya, tapi saat ini dia merasa lagi berada di dalam titik seperti itu dan dia ngomong, "Udah kamu nggak usah khawatir," gitu ya. Nggak usah khawatir tentang apa nih? Oke, dia ngomong gini, "Kamu nggak usah khawatir, hubungan kita ini belum berakhir kok, hubungan kita ini masih berjalan." Jadi mungkin ada kekhawatiran dari kamu kayak, "Aduh jangan-jangan dia nggak cinta, jangan-jangan dia bakal pergi, jangan-jangan bagaimana." Ya ini sih dia ngomong, "Udah nggak usah khawatir ya, ini nggak berakhir kok, hubungan ini nggak berakhir," gitu loh, "udah santai aja, santai, santuy," gitu ya. Itu yang, dia katakan ke kamu. Oke, Bunda mau tarik 2 lagi mungkin ya. Dan kamu pun gak usah khawatir ya, selain dia menjual cintanya, menjual hatinya kepada kamu, dia pun tuh pengen menghabiskan sisa hidupnya bersama kamu. Oh, so sweet, tok 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 tok, so sweet banget. I want to spend my life with you. Wow. Ya, emang begitu yo. Dan dia ngomong, udahlah nggak usah pura-pura, kamu juga pengen kan, gitu ya. Udah kalau sama aku tuh kamu mending apa adanya aja, open semuanya dibuka ya, bukan bajunya. Maksudnya semua dibuka tuh rahasia-rahasia kamu, perasaan kamu, dia minta semuanya udah kita open. Karena udah hubungan ini tuh bukan hubungan yang kayak main-main gitu loh, udah kebuka dibuka aja semua, ya. Terus terang, jujur, apa segala macam itu yang diminta dari kamu. Namun satu hal, orang ini serius sama kamu ya. Orang ini serius sama kamu, ya. Oke. So, ya ini adalah hal-hal yang, ketika kamu tahu apa yang dia tidak suka dari kamu bisa memperbaiki diri ya, karena yang jelas, dianya memang serius. Serius sama kamu, punya niat, minimal niatnya dulu serius ya sama kamu ya, oke? Kurang lebih begitu. Sekarang Bunda mau cek ya, reading ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak atau punya sio apa saja ya. Ini salah satunya ya, sionya doang atau zodiaknya doang, oke? We'll see. Oke, di sini ada energi Gemini. Ada sio tikus. Ada sio kuda. Ada sio ayam geprek. Kemudian di sini ada Virgo. Ini salah satunya ya, nggak harus sio atau zodiaknya ada dua-duanya. Sionya doang atau zodiaknya doang bisa resonate. Oke, di sini ada kambing. Ada Sagittarius. Ada sio anjing. Kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn. Untuk Virgo energinya cukup kuat ya. Ada Scorpio. Kemudian ada Sio Macan dan terakhir ada Pisces. Well, congratulations ya. Dia sayang beneran sama kamu. Oke, ya namanya orang, kita berpasangan. Ya masing-masing terus memperbaiki diri aja ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Memantaskan dirilah sampai pada saatnya memang ya kalian bisa bersama gitu ya. Oke, terima kasih kesayangan. Oh, Bunda belum cek ininya. Bunda ini gimana sih, kumaha? Bunda mau cek ini dulu inisial kamu ya. Ada Elu Cinta Luna, X Extra, ada Emama, ada Evanta, ada W Warsawa, D Delta, K Kilo, Enona, J Jakarta, O Oscar. Untuk J Jakarta energi cukup kuat. Untuk E ada E Eko, ada T Tango, ada A Alpha, ada S susu aja udah. Kemudian ada E, untuk E ini energinya cukup kuat dan ada O juga energi cukup kuat ya. Well, terima kasih kesayangan, segala doa Bunda yang terbaik untukmu. I love you kesayangan, bye-bye.